rasa begitu. Saya rasa saya bisa memberitahu Anda tentang hal itu. Maksud saya kalau Anda mau. Saya mau mendengarnya, Tina. Well, ini mungkin tampak sepele bagi sebagian di antara kalian, tetapi sangat penting bagi saya dan tertancap di kepala saya, dan saya tidak tahu harus berbuat apa tentang hal itu. Oke, jadi sebagian di antara kalian akan tahu siapa yang akan saya bicarakan, dan saya hanya ingin memastikan bahwa apa yang saya katakan dalam kelompok ini tidak akan keluar dari sini. Saya senang Anda menyebutkannya. Saya pikir sebaiknya saya senantiasa mengingatkan semua orang tentang hal itu dan memastikan bahwa kita semua sepakat untuk menjaga informasinya hanya di antara kita saja. Tidak membicarakan tentang itu dengan orang lain yang tidak ada di sini dan tidak membicarakannya dengan sesama anggota di luar tempat ini. Setuju? Saya tahu, saya hanya harus memastikan. Baiklah, saya mendengar bahwa teman yang telah 4 tahun menjadi sahabat saya berbicara buruk tentang saya dengan teman-teman lain. Pada awalnya, saya tidak mengira bahwa hal itu benar adanya. Tetapi kemudian, aku melihat dia bertingkah aneh terhadapku. Misalnya, mengabaikan saya ketika aku sedang berbicara, atau memotong ketika saya sedang mengatakan sesuatu. Saya bersumpah, saya pikir kemarin dia bahkan menunjukkan sikap tidak mendukung saya. Lalu hari ini saya merasa dia menghindari saya dan membuat saya hampir tidak pernah bertemu dengannya, padahal biasanya kami bertemu di lorong. Jadi, Ina, bagaimana semua itu mengaruhi diri Anda selama minggu ini? Saya jadi super paranoid dan terlalu memperhatikan setiap hal kecil. Saya memikirkan berulang-ulang tentang apa yang telah saya lakukan hingga membuatnya marah kepadanya. Sumpah, saya benar-benar tidak dapat memikirkan apapun. Saya telah berusaha ekstra keras untuk bersikap baik kepadanya dan menuruti apapun yang ingin dilakukannya, bahkan jika saya tidak menyukainya, hanya untuk membuatnya bersikap wajar kembali kepada saya. Di atas segalanya, saya hanya perlu tahu apakah semua itu benar-benar nyata atau hanya ada dalam kepala saya. Apakah Anda sudah berpikir untuk membicarakan tentang itu dengannya? Saya tahu perlu melakukan hal itu, karena hal itu adalah salah satu cara untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, saya tidak begitu pandai dalam hal semacam ini. Maksud Anda, dulu Anda sudah pernah mencoba hal semacam itu dan tidak berjalan dengan baik? Ya, rasanya apapun yang saya katakan salah, dan saya tidak pernah siap menghadapi apa yang akan dikatakan orang. Dan rasanya saya tidak begitu pandai dalam hal itu. Akan tetapi saya tahu betul bahwa harus melakukannya. Saya terus berpikir bahwa masalah ini akan menghilang secara ajaib. Tetapi tampaknya tidak begitu, dan saya tahu saya perlu berbicara dengannya tentang itu sebelum saya sendiri menjadi gila. Saya takut, saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. Maukah Anda mencoba di sini hari ini? Apa maksud Anda? Masalah semacam ini tidak mampu mengekspresikan diri atau tidak mampu menghadapi situasi yang tidak nyaman. Tampaknya adalah suatu yang sebelumnya sudah pernah Anda hadapi. Saya rasa bermain peran percakapan yang Anda inginkan dengan benar-benar mencoba melakukannya di sini bersama kami akan dapat membantu. Saya yakin anggota-anggota kelompok yang lain juga akan bisa belajar dirinya. Bagaimana menurut Anda? Saya merasa bodoh, tapi saya kira itu bisa membantu saya. Baiklah, kalau begitu apakah ada hal yang lain yang perlu kami ketahui mengenai situasi sebelum kita mulai? Misalnya apa? Mungkin Anda bisa mengulangi apa tujuan Anda inginkan dan percakapan itu. Mungkin Anda bisa mengulangi apa tujuan yang Anda inginkan dan percakapan itu. Saya ingin tahu apakah dia marah kepada saya dan apa alasannya. Oke, ada yang lain? Ya, saya merasa ingin memberitahu dia bagaimana perasaan saya sepanjang minggu ini. Oke, jadi mengingat tujuan itu yaitu mencari tahu perasaannya dan untuk menyatakan perasaan Anda sendiri. Mari kita pikirkan tentang kapan Anda menginginkan percakapan itu terjadi dan di mana. Maksud Anda, di mana dan kapan secara nyata? Aha. Kami besok ada latihan bola basket selesai sekolah. Biasanya setelah itu kami pergi berdua, itulah saat terbaik. Anda mau kita berada di tempat latihan bola basket? Ya, kami berada di sana melempar bola ke keranjang. Oke, apakah
ada sesuatu di ruangan ini yang dapat kita pindahkan atau kita mengubah letaknya agar mirip dengan tempat di mana besok Anda akan bercakap-cakap? Tidak begitu menyerupai. Maksud saya, biasanya kami berdiri, jadi saya mungkin berdiri dan tidak perlu lainnya. Sungguh. Biasanya saya memegang bola basket, tetapi karena saya tidak melihatnya di sini, maka saya cukup berdiri saja. Oke, jadi kami memahami masalah yang Anda alami dengan sahabat Anda dan seberapa banyak itu mengganggu Anda. Kami paham bahwa Anda menginginkan dan membutuhkan percakapan terbuka dan jujur dengannya, tetapi sulit bagi Anda untuk melakukan itu. Kami juga dengan Anda mengatakan bahwa saya ingin mengetahui perasaan dan Anda ingin ia mengetahui perasaan Anda sebagai hasil percakapan itu. Kami tahu kapan dan di mana percakapan itu terjadi. Sekarang, hal terakhir yang perlu Anda lakukan sebelum kita mulai adalah memilih salah satu anggota kelompok untuk berperan sebagai sahabat Anda. Saya pilih Kenya. Oke, bagus. Anda mau memainkan peran sahabat Tina? Tentu saya mau. Terima kasih, Kay. Apa Anda punya pertanyaan untuk Tina sebelum kita mulai? Well, saya bertanya-tanya, apakah dia bisa memberitahukan sedikit tentang seperti apakah sahabatnya itu, agar saya bisa memerankannya dengan lebih baik. Bagus sekali. Kay, Tina. Well, sulit dikatakan seperti apa dia biasanya dengan semua hal yang terasa begitu berbeda selama seminggu ini. Bicaranya lantang, sangat ramah, lucu. Semua orang senang berada di dekatnya dan dia benar-benar berjiwa pemimpin. Dia selalu memiliki ide-ide bagus dan biasanya membuat keputusan untuk semua orang untuk peristiwa-peristiwa sosial, kumpul-kumpul dan semacamnya. Akan tetapi dia juga bisa sangat defensif. Dan reaksinya kadang-kadang aneh dan dia tidak menghargai orang lain. Ya, semacam itulah, cukup. Kurasa itu cukup membantu. Oh, dan jangan bersikap lunak kepada saya. Maksud saya, sedikit keraslah kepada saya. Oke, sekarang bayangkan besok akan hampir sama seperti hari ini. Anda menjalani hari seperti biasanya dengan menganggap tidak ada yang berubah. Dan sekarang waktu latihan basket berakhir dan semua orang sudah pergi. Tinggalkan kalian berdua yang berlatih melempar bola ke ranjang. Baiklah. Sekarang tinggal Anda dan sahabat Anda. Siapa namanya? Stacy. Oke, sekarang tinggal Anda dan Stacy di tempat latihan melempar bola. Anda terlibat dalam percakapan dan perlu Anda lakukan dengan Stacy. Saat Anda sudah siap? Oke, ini sulit. Saya bisa melakukannya. Anda bisa. Kami semua mendukung Anda. Oke, Stacy, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Ya, oke. Tentang apa? Well, akhir-akhir ini, terutama minggu ini, perilaku Anda berbeda. Apa maksud Anda? Maksud saya, Anda tidak seperti diri Anda. Tentu saja, saya tetap diri saya. Apa maksud Anda? Saya merasa Anda memperlakukan saya secara berbeda, dan saya bertanya-tanya. Apa maksud Anda? Saya tidak bisa melakukan ini. Hal ini penting untuk saya. Saya membicarakan tentang apa yang saya rasakan. Saya merasakan Anda mengabaikan saya selama seminggu ini. Tidak harus selalu berusaha begitu keras. Kadang-kadang agak mengganggu. Saya merasa seharusnya membicarakan hal itu dengan Anda dan tidak bertingkah seperti ini. Benarkah? Belum. Saya benar-benar tidak ingin melukai perasaan Anda. Akan tetapi sekarang saya tahu saya telah melukai Anda. Saya minta maaf. Benarkah? Maksud saya, Anda masih menginginkan saya menjadi sahabat Anda? Ya. Anda hanya ingin saya sesekali memberikan ruang untuk Anda? Ya. Saya bisa melakukan itu, pasti bisa, selama saya tahu Anda tidak marah kepada saya. Oke, Tina, apa sudah merasakan lega? Ya, saya lega. Saya rasa besok bisa melakukannya. Bagus, baiklah. Sekarang kita bisa duduk kembali dan saya ingin mendengar reaksi, pendapat, atau umpan balik dari semua anggota kelompok. Dan tentu saja